Selamat malam ibu-ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah datang hadir orang pertemuan kali ini. Bertemu lagi satu dengan yang lain. So baku kangen toh. Jadi baku tatap muka. Dalam juga orang pertemuan ini orang akan membahas materi tentang kesejahteraan sosial. Tapi sebelum orang lebih jauh, orang mau berdoa, minta kesediaan Ibu Ica untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah memimpin doa. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua topik, pelayanan disabilitas dan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kita masuk dalam pelayanan disabilitas. Mari kita mengingat kembali materi sebelumnya, khususnya pada materi tadi anak istimewa. Anak istimewa itu berkebutuhan khusus. Dalam kebutuhan khusus anak itu sama seperti pelayanan disabilitas. Disabilitas juga anak yang orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Anak istimewa adalah anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, sosial. Contohnya tidak ada kaki, toh? Atau DP tangan kecil satu, atau nanda ada tangan dan sebagainya. Itu anak istimewa, atau juga anak-anak orang-orang berkebutuhan khusus. Orang-orang berkebutuhan khusus ini bukan cuma anak-anak, tapi ada orang dewasa yang sulit mau berjalan, kurang di tempat tidur, lansia. Pokoknya orang-orang yang mungkin sama yang ada umur anak-anak yang 25 tahun, tidak bisa berjalan dan sebagainya, itu yang disebut orang-orang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam waktu yang lama, kesulitan beradaptasi. Dan penyandang disabilitas ini memiliki hak. Hak disabilitas apa? Hak seperti orang yang normal. Hak makan, hak berpakaian, berhak sekolah, belajar, berhak hidup. Itu yang hak-hak dari penyandang disabilitas ini. Biarlah ibu-ibu boleh pahami, karena mereka memerlukan perhatian yang lebih. Sama dengan orang kalau lapar boleh ambil sendiri. Maka kalau penyandang disabilitas, apalagi yang berat, dorang tidak bisa. Mesti butuh bantuan. Jenis disabilitas ini ada beda-beda. Ada yang fisik, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Juga kalau disabilitas mental mungkin lebih aktif, toh. Baca sendiri, super aktif dan juga ada yang mungkin mata tidak dapat lihat, DP intelektual tidak bisa sampai, pongo, bisu, itu semua disabilitas, penyandang disabilitas. Tapi ada penyandang disabilitas berat dan penyandang disabilitas ringan. Sama itu tadi orang udah bilang, tidak ada kaki setengah, dia masih boleh berjalan pakai tongkat, toh. Berarti itu ringan. Boleh bicara, itu ringan. Itu masih dianggap disabilitas. Tapi ada disabilitas yang berat. Itu memang sudah boleh apa-apa. Iya, benar sekali sama dengan ibu yang itu. A, B, C. Jadi ini penyandang disabilitas berat ini yang harus memang diperhatikan, sangat diperhatikan. Karena dorang sudah boleh apa-apa. Dorang mesti jauh kontrol, dorang mesti jalia, dorang mesti jasi mandi. Jangan kan dorang harus memperhatikan itu. Dorang memperhatikan penyandang disabilitas berat. Karena dalam keluarga juga dia mesti punya hak sendiri. Toh, makan harus 4 sehat, 5 sempurna. Ganti baju, ganti tempat tidur, mesti ganti. Orang mesti memperhatikan itu. Boleh ibu-ibu lihat dengan kopian yang ada. Di situ sudah tertera bahwa pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat itu seperti apa dalam keluarga. Apa yang harus orang lihat, apa yang harus orang
tahu dong supaya ini penyandang disabilitas tidak terlantar atau tidak orang tidak pedulikan. Jadi penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jangan orang sisihkan. Kun orang suruh tinggal di rumah. Anak ini boleh keluar dari anak ada kaki. Jangan seperti itu. Jangan ada diskriminasi untuk penyandang disabilitas. Juga dia harus punya identitas. Jangan karena dia anak bisa bicara, orang anak bikin akal-akal. Atau karena dia anak ada tangan, enggak usah kasih di kakak. Malu orang keluarga. Toh, jangan seperti itu. Jangan ada diskriminasi untuk penyandang disabilitas. Jangan sampai orang mau merebut hak-hak yang bukan orang punya. Orang harus memberikan dia orang hak identitas yang paling penting. Dan juga orang harus merawat, orang boleh jabat teman akang supaya dia tidak merasa sendirian dan melakukan hal-hal yang baik yang menopang untuk dia merasa aman dan nyaman dan merasakan bahwa dia tidak sendirian. Nah, boleh ibu-ibu? Boleh. Nah, kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kita akan ke sana. Kita semua akan ke sana. Akan ke lanjut usia. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan semua mau sampai lansia. Lansia ada pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 tahun sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ingat ibu-ibu, tuh anggota KPM, terutama di PKH itu cuma 70 tahun ke atas, tidak 60 tahun. Ya, lanjut usia ada yang potensial, ada yang sudah potensial. Potensial masih boleh berjalan, beribadah, itu potensial, masih boleh makan sendiri. Itu potensial. Maka kalau sudah tidak potensial, kurang kasih yang di tempat tidur, kurang jatuh lah pakai kursi roda, itu yang sudah tidak potensial. Mengapa orang harus peduli kepada lansia? Karena kan tadi saya sudah bilang orang akan ke sana. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lansia adalah potret kita di masa tua, di masa depan. Jadi siapa nih mau orang pe anak-anak mau kasih yang terbaik. Toh, orang suka tempe anak-anak perhatian pat orang, baliak-liak pat orang. Berarti orang juga orang dari sekarang mesti bikin begitu. Berarti kalau orang suka diperhatikan, berarti orang juga harus memperhatikan lansia yang ada. Orang harus memberikan kasih sayang. Orang harus membuat mereka merasa nyaman, ada kasih sayang. Orang memperlihatkan perlindungan terhadap mereka supaya mereka merasa nyaman. Nah, kondisi permasalahan lansia kadang-kadang ini jadi masalah karena lansia sudah tidak bisa berjalan atau sudah tidak apa-apa, orang sudah tidak pedulikan. Kan ada lansia yang DP fisik lemah, supaya di tempat tidur. Ada lansia yang DP psikososial itu menjadi berubah-ubah dan DP emosi jadi berubah-ubah, kurang cemas-cemas, tong dalia-linya juga gini. Tuh orang tua kurang bawa diam, kurang berpikir padahal itu apa dong dia pikir. Toh sampai orang aja, omak siapa kok omak suka berpikir, ada juga orang omak cuma mau suka berpikir, akan ada rasa cemas, takut tak sendiri. Itu ada juga spiritual. Yang kali soalnya boleh beribadah, soalnya boleh apa-apa, jadi soalnya boleh beribadah. Saat melayani lansia, orang harus punya prinsip. Bagaimana orang mau melayani lansia dengan senang hati, sabar. Ada kan lansia yang mungkin gatuk karena babajalan. Babajalan. Orang kasih pengertian, jangan sampai orang, oma nih boleh babajalan, oma tinggal tuh di rumah, tak kunci akan di rumah. Jangan. Tapi orang harus kasih arahan. Oma karena di oma atau opa karena lebih tua, duduk di rumah, nanti orang berteman akang. Kasih pengertian, sabar orang melayani untuk lansia-lansia ada. Apalagi tuh lansia-lansia seperti itu. Nah, emosi lansia sering berubah-ubah.
biarlah orang jadi orang yang peduli supaya orang boleh muliain lansia seperti apa. Mar ingat, jangan juga cuma karena orang ada sesuatu yang orang mau ambil palansia kon orang baik-baik. Oma tuh pensiun toh jadi tambah dekat, oma so terima gaji ngau cuma mau ambil karena DP finansial. Jangan sampai seperti itu, tapi biarlah orang memang sungguh-sungguh mau untuk melayani lansia, mau meningkatkan kesejahteraan untuk lansia. Di sini juga pemerintah berperan untuk lansia-lansia, membuat kemudahan bagi lansia dalam mengurus fasilitas yang ada. Dorang boleh menggunakan upah puskesmas, dorang jaka selebe dulu karena katuk so lansia toh. Dorang lansia pergi lebih dulu atau mau pergi kelurahan ada ba antri, omak dulu jo, lantaran omak so lansia. Itu peran aktif pemerintah peduli terhadap lansia. Ketika pun kita peduli terhadap lansia, orang mesti menyediakan makanan yang baik, gizi yang baik, mengasihi, dan kasih iko kalau dia masih lansia yang potensial, biarlah tuan dia kasih oh yo ibu, oma umpi ibadah, jangan orang jak kurung, jangan orang jak kunci agang di rumah, kasih biar sendiri di rumah, jangan sampai seperti itu. Tapi biarlah orang akan memperlihatkan, orang akan berikan kasih sayang yang lebih untuk lanjut usia. Nah, sampai di sini boleh? Boleh. Ya ibu-ibu, demikianlah materi kita di saat ini. Biarlah apa yang Toranda belajar tadi boleh ibu-ibu mengerti dan diaplikasikan di rumah. Kalau torang adalah ibu-ibu lansia, mari torang mau lia-lia akang, mari torang peduli terhadap mereka.